Mas Ari, Ada kepanasan, agak mundur sedikit. Ada mundur, ada mundur. Mundur lagi Bapak kepanasan. Ya, Bapak. Ya, kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir lagi di persidangan. Iya, hadir. Kan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang saudara sampaikan. masih di Polda ya Pak itu ya, jasa? Iya, masih di Polda. Pak, kalau terkait Ahmad Ali kemarin mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah akan segera mengenakan jaket PSI dan akan segera diperkenalkan sebagai Dewan Pembinasi. Seperti apa Pak? Di PSI itu kan ada mekanisme partai yang harus dilalui, tidak hanya penjaketan aja langsung. Yang paling penting undangan yang saya terima dari masyarakat, dari PSI nanti akan saya hadiri semuanya. Artinya untuk menghadiri undangan PSI itu sebagai apa Pak? Apa? Pak Jokowi. Sudah sebagai pembina. Apakah sebagai Dewan Pembina? Ya, sebagai apa? Sebagai motivator. Siap. Nanti kalau untuk langkah strategis untuk kemenangan PSI seperti apa Pak? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di Kongres di Rakernas, saya akan bekerja mati-matian untuk PSI. Siap. Siap, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya, rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan siang hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait dengan proses penyidikan atas laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dan atau manipulasi dokumen elektronik dengan tersangka saudara RS dan saudari TF yang sedang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Proses penyidikan yang dilakukan telah melalui berbagai tahapan sebagaimana diatur dalam KUHP dan KUHAP, baik itu KUHP dan KUHAP yang lama maupun KUHP dan KUHAP yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, serta Undang-Undang tentang penyesuaian tindak pidana yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Hal ini tentunya untuk menjamin profesionalisme, proporsionalitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam proses penyidikan tindak pidana. Seluruh proses penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya selalu berpedoman pada hukum formil, hukum material, dan standar operasional prosedur dalam proses penyidikan. Proses ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan penegakan hukum yang tidak diskriminatif, yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel, menjamin perlindungan hukum bagi siapapun warga negara Indonesia tanpa melihat latar belakang, suku, agama, ras, maupun golongannya. Dalam berbagai kesempatan, Bapak Presiden menyampaikan
untuk melakukan penegakan hukum dengan seadil-adilnya, tegas dan tidak pandang bulu, menjamin perlindungan hak asasi manusia dan menjamin persamaan hak di hadapan hukum. Dalam rangkaian proses penyidikan yang telah dilaksanakan oleh penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya, di antaranya kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 94 orang saksi. Kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 26 orang ahli, baik itu ahli independen maupun ahli yang diajukan atau dimohonkan oleh para tersangka. Di antaranya ahli yang sudah kami lakukan pemeriksaan adalah ahli keterbukaan informasi publik, ahli peraturan dan perundang-undangan, ahli ekonomi, dewan pers, ahli anatomi, ahli fisiologi dari Fakultas Kedokteran UI, kemudian ahli epidemiologi, ahli neuroscience, ahli bahasa, ahli linguistik, ahli psikologi massa, ahli komunikasi sosial, ahli sosiologi hukum, ahli digital forensik, baik itu dari praktisi maupun akademisi. Kemudian ahli forensik dokumen, kemudian ahli forensik digital cyber, ahli hukum pidana dan ahli hak asasi manusia. Semua kami lakukan dalam rangka menjamin keberimbangan hak dan kewajiban baik itu korban maupun tersangka. Kemudian kami juga sudah melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti dokumen dan barang bukti digital yang kami peroleh selama proses penyidikan. Adapun pengujian terhadap dokumen maupun barang bukti digital, diantaranya pengujian terhadap kertas, pengujian terhadap tinta, pengujian terhadap tanda tangan, pengujian emboss, pengujian watermark, pengujian font. Ini dilakukan dengan beberapa pembanding yang diterbitkan oleh fakultas di waktu yang sama, fakultas yang sama, dan tahun yang sama. Juga kami melakukan pengujian terhadap barang bukti digital. Seluruh petugas uji dan alat uji yang digunakan di dalam proses pengujian tersebut telah tersertifikasi dan terkalibrasi oleh lembaga sertifikasi dan lembaga kalibrasi baik nasional maupun internasional. Rekan-rekan sekalian, bahwa pada hari ini kami dari penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya telah melakukan pengamanan terhadap para tersangka, yaitu saudara RS dan saudari TF, sebagai bagian dari rangkaian proses untuk melaksanakan penyerahan atau pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI sehubungan dengan berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap atau P21. Selanjutnya, guna memastikan kehadiran dan keberadaan tersangka, pada proses pelimpahan tersangka dan barang bukti ini berjalan lancar, maka
Penyidik harus memastikan keberadaan dan kehadiran tersangka. Kemudian juga penyidik akan melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan kepada para tersangka, baik kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga tersangka patut dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penyidik juga akan melakukan konfirmasi atas seluruh barang bukti yang akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Konfirmasi dilakukan kepada para tersangka. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh barang bukti adalah sebagaimana yang ditemukan di dalam proses penyidikan. Kami pastikan bahwa penyidik akan menjamin hak dan kewajiban tersangka terlindungi sebagaimana undang-undang yang berlaku. Seluruh rangkaian penyidikan dan pemeriksaan, baik jasmani maupun rohani, sebagaimana proses pelimpahan, tanggung jawab tersangka dan barang bukti, penyidik selalu berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta standar operasional prosedur dalam proses penyidikan. Guna menjamin keberimbangan dan kontrol terhadap proses penyidikan yang berlangsung, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memberikan ruang pengujian melalui mekanisme pra-peradilan. Maka kepada pihak tersangka, keluarga maupun kuasa hukum tersangka dapat menggunakan mekanisme kontrol dan uji yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut. Kami akan menjaga dan memastikan bahwa seluruh proses penegakan hukum yang kami lakukan dilaksanakan secara profesional, transparan, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Senantiasa berpedoman pada hukum formil dan hukum material yang mengatur proses penyidikan tindak pidana. Kami juga menghimbau untuk semua pihak agar bersama-sama memberikan edukasi dan pengetahuan hukum yang benar dan baik bagi masyarakat. Pada kesempatan ini, kami juga mohon diperkenankan untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua elemen masyarakat yang telah menjalankan fungsi kontrol sosial dalam melakukan pengawasan dan koreksi pada proses penegakan hukum yang kami lakukan, sehingga terus memperbaiki proses penegakan hukum ini berjalan mewujudkan negara hukum yang lebih baik. Kami kira itu informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.